Hi people, welcome back to our online class. Today we will learn about recursive structure. Yap, sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. By the way, masih ingatkah dengan operasi perpangkatan? Misalnya 10 pangkat 3 yang akan menghasilkan nilai 1000, atau 2 pangkat 5 yang akan menghasilkan nilai 32. Yap, operasi pangkat ini adalah salah satu contoh dari struktur rekursif. So, apa sih struktur rekursif itu? Struktur rekursif adalah proses yang dapat memanggil dirinya sendiri dan sering melibatkan struktur perulangan. Di mana sih letak rekursif pada operasi perpangkatan? Yuk kita cek bersama dari contoh operasi perpangkatan 2 pangkat 5. Operasi perpangkatan dimulai dari perpangkatan 0, di mana semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 akan bernilai 1. Maka nilai awal 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jika akan menghitung 2 pangkat 1, kita akan melakukan perhitungan 2 dikali 2 pangkat 0, atau sama dengan 2 dikali dengan 1, yang akan menghasilkan nilai 2. Proses ini juga berlaku untuk proses perpangkatan selanjutnya. 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2 pangkat 1 dan akan menghasilkan nilai 4. Sudah terlihat kan proses pemanggilan diri sendiri? Kalau belum, cek lagi nih. Untuk perhitungan 2 pangkat 3 yaitu 2 dikali 2 pangkat 2, atau sama dengan 2 dikali 4 yang akan menghasilkan nilai 8. Demikian halnya dengan 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 5. 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 atau sama dengan 2 dikali 8 yang akan menghasilkan nilai 16. Dan 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 atau sama dengan 2 dikali 16 yang akan menghasilkan nilai 32. Jika diperhatikan polanya, akan terlihat struktur rekursif di mana setiap operasi perpangkatan akan melibatkan basis bilangan yang dikalikan dengan perpangkatan bilangan tersebut di pangkat sebelumnya atau n-1. Struktur inilah yang disebut rekursif. Struktur rekursif juga melibatkan struktur perulangan untuk menemukan nilai yang dicari. Seperti pada contoh operasi 2 pangkat 5 tadi. Bilangan pangkat n menjadi syarat kondisi perulangan yang akan dimulai dari 0 sampai 5. So, semoga sudah paham ya tentang struktur rekursif. Lanjut, kita akan kenalan dengan 3 contoh struktur rekursif selain operasi perpangkatan yang tadi sudah dijelaskan. Contoh struktur rekursif yang kedua adalah faktorial. Sama seperti pola rekursif pada operasi perpangkatan, nilai faktorial dari suatu bilangan n dirumuskan menjadi n dikali faktorial n-1, yaitu nilai faktorial sebelumnya. Faktorial disimbolkan dengan tanda seru di belakang bilangan. Sebagai contoh, faktorial 5 dituliskan dengan bilangan 5 yang diikuti tanda seru. Perhitungan faktorial diawali dari faktorial 0, yaitu sama dengan 1. Maka faktorial 1 sama dengan 1 dikali faktorial 1 kurang 1, atau sama dengan 1 dikali faktorial 0, dan akan menghasilkan 1 dikali 1 sama dengan 1. Faktorial 2 sama dengan 2 dikali faktorial 2 kurang 1, atau sama dengan 2 dikali faktorial 1, dan akan menghasilkan 2 dikali 1 sama dengan 2. Faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 3 kurang 1, atau sama dengan 3 dikali faktorial 2, dan akan menghasilkan 3 dikali 2 sama dengan 6.
Faktorial 4 sama dengan 4 dikali faktorial 4 dikurangi 1, atau sama dengan 4 dikali faktorial 3, dan akan menghasilkan 4 kali 6 sama dengan 24. Dan faktorial 5 sama dengan 5 dikali faktorial 5 kurang 1, atau sama dengan 5 kali faktorial 4. Dan akan menghasilkan 5 dikali 24 sama dengan 120. Nah, sudah terpampang nyata kan struktur rekursif dalam faktorial. Pemanggilan struktur rekursif biasanya dilakukan dengan sebuah function atau subroutine. Seperti contoh kode program Python untuk faktorial berikut ini. Function faktorial didefinisikan dengan variabel masukan X. Terdapat 3 kondisi pengujian, yaitu ketika 0, 1, dan selain itu. Kondisi pengujian 0 dan 1 digunakan sebagai nilai awal. Dan jika variabel masukan lebih besar dari 1, maka struktur rekursif akan dijalankan dengan rumus X dikali faktorial X min 1. Variabel X dapat diisi dengan bilangan bulat yang dimasukkan untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut. Contoh struktur rekursif yang ketiga adalah Fibonacci. Deret Fibonacci memiliki dua nilai awal, yaitu Fibo 1 sama dengan 0 dan Fibo 2 sama dengan 1. Dari dua nilai awal inilah dapat dihitung deret selanjutnya menggunakan struktur rekursif dengan menjumlahkan dua nilai sebelumnya. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, kita dapat menghitung Fibo 3, yaitu penjumlahan Fibo 1 dan Fibo 2, atau sama dengan 0 ditambah 1 dan menghasilkan nilai 1. Demikian halnya untuk nilai Fibo 4, yaitu penjumlahan Fibo 2 dan Fibo 3, atau sama dengan 1 ditambah 1 dan menghasilkan nilai 2. Demikian seterusnya untuk mencari nilai Fibo 5, 6, 7, dan seterusnya. Contoh kode program Python untuk Fibonacci adalah sebagai berikut. Pada kode program tersebut, terlihat bahwa terdapat prakondisi di awal program untuk memberikan nilai awal untuk Fibo 1 dan Fibo 2. Kemudian terdapat pengecekan menggunakan perintah if dan else if bila nilai yang ingin dicari adalah 0 ataupun 1. Maka program akan menampilkan dua nilai awal yang telah ditentukan. Selain dua kondisi tersebut, telah diatur dalam sintak else untuk dilakukan perhitungan menggunakan struktur rekursif dengan rumus NTH sama dengan N1 plus N2 dan dilakukan pembaruan nilai setelah proses perhitungan ini dilakukan. Contoh struktur rekursif yang terakhir adalah menara Hanoi. Struktur menara Hanoi ini menggunakan 3 tiang sebagai basis untuk memindahkan uang koin yang memiliki ukuran berbeda. Aturan menumpuk uang koinnya adalah uang yang ukurannya lebih kecil harus berada di atas uang yang ukurannya lebih besar. Tentunya untuk memainkan menara Hanoi ini diperlukan satu tiang sebagai tiang bantuan untuk memindahkan koin dari tiang asal ke tiang tujuan. Terdapat rumus untuk menghitung banyaknya proses pemindahan koin berdasarkan N jumlah uang koin. Sebagai contoh, terdapat 3 koin, maka N adalah 3, sesuai dengan jumlah uang koin yang akan dipindahkan dari tiang asal ke tiang tujuan. Jumlah langkah pemindahan yaitu 2 pangkat N dikurang 1, atau sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1, sama dengan 8 dikurang 1, sama dengan 7. Berikut ini adalah contoh proses rekursif untuk memindahkan 3 buah benda dari posisi asal A ke posisi tujuan C dengan posisi bantuan B. 3 buah benda ini mewakili koin yang memiliki ukuran berbeda dan 3 posisi yang mewakili tiang asal, tujuan, dan bantuan.
Maka langkah pertama adalah memindahkan benda terkecil yang paling atas atau pertama dari A ke C. Langkah kedua adalah memindahkan benda kedua dari A ke B. Langkah ketiga adalah memindahkan benda pertama dari C ke B. Langkah keempat adalah memindahkan benda ketiga dari A ke C. Langkah kelima adalah memindahkan benda pertama dari B ke A. Langkah keenam adalah memindahkan benda kedua dari B ke C. Dan langkah ketujuh atau terakhir adalah memindahkan benda pertama dari A ke C. Terbuktikan perlu 7 langkah untuk memindahkan 3 benda tersebut. So, enough for today and thanks for watching this video. Please subscribe, like, comment, and share. So, see you.